أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita lanjutkan dari kita tentang fadilah membaca salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yaumin mi'ata marratin qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina minha li akhiratihi wa thalathina minha li dunyahu. Ini yang berkaitan dengan fadilah baca salawat yang luar biasa. Perintah Allah yang apabila kita memenuhi perintah tersebut, maka rahmat dan ampunan Allah diberikan kepada orang yang baca salawat. Man shalla alayya fi yaumin mi'ata marratin, barang siapa yang baca salawat kepadaku setiap hari 100 kali, yang paling pendek Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, cuma 6 menit gitu ya. Qadallahu lahu, maka Allah akan memberikan kepada orang tersebut ya kebutuhan mi'ata hajatin, 100 kebutuhan hajat. Kemudian banyak kebutuhan, di antaranya berkaitan dengan kesehatan kita, ya, kita munajat pada Allah dengan wasilah baca sholawat. Insya Allah kita ada air, kita baca sholawat, niatkan untuk supaya kita sehat jasmani dan rohani, dan juga kita supaya istiqomah dalam beribadah. Itu yang paling utama itu. Jadi barang siapa yang baca salawat kepadaku dalam sehari 100 kali, maka Allah akan memberikan kebutuhan bagi orang tersebut mi'ata hajatin, 100 hajat kebutuhan. Sab'ina minha li akhiratihi, 70 bagian nanti di akhirat, 70 bagian. Nah, itu di akhirat lebih utama daripada dunia. Dunia hanya sebentar. Kalau di akhirat abadi selama-lamanya, ya. Di dunia paling 100 tahun sudah repot, ya. Paling banter 65, ya, umur umat Nabi Muhammad rata-rata 63 sampai 70 tahun itu rata-rata itu kan. Karena Rasulullah tutup usia dalam 63 tahun. Jadi apabila sudah umur 70 tahun itu dapat bonus dari Allah, bonusnya 7 tahun ya. Yang 80 tahun banyak bonusnya. Itu bersyukur pada Allah atas nikmat panjang umur untuk ibadah, ya. Wa thalathina min hari dunya, dan 30 bagian kebutuhan hajat kita untuk di dunianya. Ya, tentunya insya Allah kalau orang sering baca salawat, dunianya menuntutkan insya Allah. Gak usah kita, ya, yang penting kita ikhtiar baca salawat. Bukan materi saja, di situ bukan hanya materi berupa uang, bukan. Ya, justru materi itu hanya sebentar, cepat hilangnya. Tapi rizki yang paling utama bisa thalabul ilmi, bisa hadir di pengajian, di majelis taklim, di tempat zikir, itu yang paling utama rezeki. Kenapa? Karena lebih baik daripada dunia beserta isinya, ya. Kalau materi yang sebentar. Juga ada lagi rezeki yang paling utama, itu bisa bernafas. Coba disangkanya nafas itu bukan rezeki. Coba orang ditarik nafasnya 15 menit kelagapan itu, ya. Bisa sampai beli oksigen berapapun dibeli kalau bisa tidak ada oksigen. Di zaman Covid sampai ada yang berani beli 1 juta satu tabungnya, gitu kan. Ini Allah memberikan napas kita sejak kita borojo sampai sekarang, alhamdulillah bisa bernafas. Sampai orang berani menyambung napasnya, misalnya dicabut napasnya 2 jam, sampai berani menjual mobilnya untuk supaya bisa sambung napas. Kita alhamdulillah gak usah beli oksigen. Ya, batu-batu gimana? Biasalah, lihat orang kadang-kadang ya masalah
yang berkaitan dengan ini diuji oleh Allah. Kalau diuji dengan kesabaran menahan sakit, ini lebih utama akan bisa mengurangi dosa kita. Kalau kita sakit, Allah menghapus dosa kita. Kalau kita sabar dengan ikhtiar, ya, kita berobat dan juga kita sabar menerima apa yang Allah berikan, ya. Supaya sadar, lamun orang sehat terus, istijot gitu kan. Selamanya belum pernah sakit sehingga dia menantang. Air mati boleh kan pernah kering gitu kan. Begitu kering ister gitu kan mau gitu kan. Alhamdulillah diberikan sakit itu nikmat sebetulnya. Jadi orang yang diberikan sakit oleh Allah, Allah sayang kepada hamba tersebut. Makin lama sakitnya makin disayang oleh Allah. Cuma jangan ngarasulah alhamdulillah tiba-tiba kering gitu kan, jangan. Justru alhamdulillah kita dikasih sakit itu diampuni semua dosa-dosa kita. Kalau kita tahu fadilah sakit, cuma orang tidak tahu fadilahnya sakit sehingga ngarasulah ngadu ke Allah, ya, sampai-sampai menyalahkan Allah. Tapi kita alhamdulillah tahu ilmunya, ternyata sakit menjadi manfaat bagi kita untuk mengurangi dosa-dosa kita, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatihi 20 maratan wa lam yamut hatta yubashshiru bil jannah. Ya Rasulullah, man shalla alayya sholatan wahidatan, barang siapa yang baca salawat kepadaku satu kali saja, satu kali cuma mahabbah, cinta kepada Rasulullah, sallallahu alaihi wal malaikati 20 maratan, maka Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk orang tersebut 20 maratan, 20 kali. Allah 10 kali, malaikat 10 kali, jadi 20 kali solawat. Artinya 20 kali dapatkan rahmat dan ampunan Allah, ya. Walam yamut hatta yubashshiru bil jannah, dan dia tidak akan mati sehingga dia digembirakan tempatnya dalam surga. Begitu dia meninggal masih baca sholawat kepada Nabi, walaupun hanya satu kali, ya, setiap harinya, maka ketika dia meninggal akan diperlihatkan, akan digembirakan dengan tempatnya dalam surga, sehingga begitu sakaratul maut tidak terasa. Kenapa? Karena melihat tempatnya dalam surga, dia pengen cepat keluar ruhnya. Karena diperlihatkan tempatnya di surga, begitu dia sakaratul maut melihat tempatnya surga, dia tidak melihat ke kanan, tidak melihat keluarganya, anaknya, keluarganya, tidak lihat, hanya dia fokus melihat surga, sehingga ruhnya gampang keluar dan dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang kita akan, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah rahmat sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah.